Pagi buta matahari menyapa, embun basah di sawah hijau raya. Naik motor klakson berbunyi riang, jalan desa ramai, tukang sayur lalu. Anak sekolah yang berlarian, beli bibit cabai, hari ini tanam lagi. Cabai rawit, cabai keriting merah, bibit segar dari pasar desa. Lalu ramai pedagang teriak, bibit cabai bagus, murah meriah. Berangkat pagi, hati senang, polibat menanti panen nanti menggantung. Sepeda deru motor zigzag lewat, ibu jualan telur, bapak angkut kayu. Pasar sudah dekat, aroma cabai pedas. Pilih bibit tua, hijau montok segar. Trichoderma siap pupuk NPK tambah, cabai tumbuh subur. Selamat pagi guys. Pagi ini kita berangkat ke pasar dari rumah Lauk Bayang, lebih kurang 6 km. Pasarnya berada di Kecamatan Pasar Baru, menuju ke arah barat. Sedangkan di belakang kita ini menuju ke arah timur, yaitu berbatasan langsung dengan Kabupaten Solo. Nah, 6 kilo dari sini itu pasarnya guys, Pasar Baru Kecamatan Bayang, yaitu menuju ke arah barat. Nah, di Pasar Baru ini ada 2 persimpangan dan 3 simpang dengan ini, yaitu ini jalan menuju ke arah Solo, Kabupaten Solo, tepatnya Alam Panjang, kemudian ke arah utaranya menuju Kota Padang, lebih kurang 65 km dari sini. Sedangkan ke arah selatannya menuju Painan lebih kurang 15 km. Dan terus berjalan ke arah selatan itu lebih kurang 200 km sampailah kita ke Provinsi Bengkulu guys. Nah, begitulah letak geografis dari Kabupaten Pesisir Selatan ini. Di sebelah barat itu laut guys, yaitu Samudra Indonesia. Di sebelah timurnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Solo. Dan di sebelah utara menuju Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, dan di sebelah selatan itu ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Kota Painan. Lebih kurang dari sini, atau tepatnya di simpang itu 11 km. Kalau dari sini 14 km, karena kita masuk ke sini berjarak lebih kurang 3 km nih guys, karena kita 3 km lagi akan sampai ke Pasar Baru Bayang. Nah, begitulah guys. Baiklah guys, seperti yang kita katakan tadi, ini lebih kurang 3 km lagi akan sampai ke Pasar Baru menuju ke arah barat, sedangkan di belakang kita ke arah timur. Nah, jalannya begitu landai guys, suasana alam pesisir selatan ini karena berada di pinggir laut. Nah, suasana hujan malam tadi guys, ada jalan basah ini
dan lalu lalang sepeda motor dengan mobil sudah banyak karena pagi ini aktivitas untuk berangkat kerja maupun berangkat ke sekolah bagi anak sekolah sudah mulai sibuk. Walaupun pagi ini belum pukul 7. Nah, kita perlu pagi ini guys, karena terlalu siang nanti kita beli bibit cabai, nanti bibit cabainya akan layu. Di arah timur sana guys, kita sudah berada di ketinggian. Di sana disebut banyak bukit barisan. Karena perbatasan antara Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solo ini dibatasi dengan bukit barisan. Nah, salah satu jalan ini, yaitu jalan yang kita tempuh ini adalah jalan menuju ke Kabupaten Solo, tepatnya ke Benteh Alan Panjang. Nah, di Alan Panjang itu terkenal dengan Danau Kembarnya. Nah, beberapa waktu yang lalu, jalan ini sempat ditimpa banjir bandang menyebabkan jalan ini putus di dataran tinggi sana, yaitu tepatnya di Kecamatan Bayang Utara, dekat perbatasan. Nah, kita ini Kecamatan Bayang, dan menuju ke arah timur itu disebut Kecamatan Bayang Utara, masih di bawah Kabupaten Pesisir Selatan, berbatasan langsung dengan Alan Panjang Kabupaten Solo. Nah, jalan ini sudah mulai dibenahi dan sudah diperbaiki, dan jalan putus itu sudah mulai dilewati karena sudah diperbaiki, dan longsor-longsor sudah dibersihkan karena banyaknya intensitas hujan yang kemarin itu menyebabkan longsor di mana-mana, terutama badan jalan ini habis kena longsor. Tetapi daerah kita ini, dataran rendah ini, tidak terdampak longsor, cuma banjir saja. Dan jalan kita ini jalannya landai nih guys, karena kita dataran rendah. Dan sebentar lagi 2 kilo lagi akan sampai ke Pasar Baru, dan kita jalan terus menuju Pasar Baru. Ada sesuatu yang akan kita beli, dan termasuk pembelian bibit cabai. Oke guys, seperti yang saya sebutkan tadi guys, jalan ini nanti ada persimpangan, yaitu jalan yang kita tempuh ini menuju ke timur itu menuju Kabupaten Solo. Sedangkan simpang yang satu lagi yaitu ke arah utara itu menuju Kota Padang. Dari simpang itu ke Kota Padang lebih kurang 60 km. Kalau dari sini karena masih 2 kilo lagi berarti lebih kurang 62 km lagi. Nah, dari simpang itu juga ke arah selatan menuju Kota Painan guys, ibu kota pesisir selatan. Lebih kurang 11 km lagi. Dari Kota Painan lebih kurang 200 km lagi sampailah di perbatasan Provinsi Bengkulu. Nah, begitulah guys letak geografis dari Kabupaten Pesisir Selatan ini. Khususnya Kecamatan Bayang, dan pada umumnya Kabupaten Pesisir Selatan ini sebelah barat dibatasi oleh Samudra Indonesia. Nah, atau Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena Kabupaten Kepulauan Mentawai itu berada di Samudra Indonesia. Sana lebih kurang 150 km dari bibir pantai ini. Sedangkan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Solo. Sedangkan di sebelah utara, yaitu dari simpang tadi kita menuju ke arah utara menuju Kota Padang, berbatasan langsung dengan Kota Padang. Dan ke selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Begitulah guys letak geografis dari Kabupaten Pesisir Selatan. Dan kita berada di Kecamatan Bayang, lebih dekat ke Kota Padang. Sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan ini memanjang dari utara menuju ke selatan, terdiri dari 15 kecamatan. Dan kita ini kalau dari utara, ini kecamatan yang kedua sesudah Terusan. Setelah kita meninggalkan Kota Padang, Terusan baru masuk ke Kecamatan Bayang ini.
Nah, disinilah tempat kampung kita guys, bersama pasangan kita tinggal. Nah, jadi kita putra pesisir selatan dan sudah lama menetap di Kota Padang karena kebetulan mau memasuki pensiun, maka kita memilih menetap di pedesaan ini guys, karena kita merasakan sensasi pedesaan yang begitu nyaman, damai, tentram, dan menyejukkan hati kita guys. Apalagi apabila kita melihat persawahan ini guys, sangat menyenangkan sekali. Ya, kita lanjutkan lagi guys. Jadi Kabupaten Pesisir Selatan ini secara geografis memanjang dari utara ke selatan nih guys. Panjang kabupatennya 243 km. Itu menurut data. Nah, begitu panjang ya guys. Dan Kabupaten Pesisir Selatan ini termasuk kabupaten nomor 2 terluas di Sumatera Barat setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, begitu luasnya guys, begitu panjangnya, maka jarak tempuh dari utara ke selatan itu mungkin lebih kurang kita tempuh bisa 8 jam perjalanan nih guys. Nah, sedangkan kita masih dekat Kota Padang ini guys, lebih kurang 60 km dari Kota Padang. Nah, karena kabupatennya berada di pinggir laut, maka daerahnya landai, jarang perbukitan, tetapi di sebelah timurnya itu banyak terdiri dari bukit-bukit barisan. Nah, di sebelah timur itulah Kabupaten Pesisir Selatan ini berbatas dengan Kabupaten Solo dengan Kabupaten Solo Selatan. Nah, begitulah guys bentuk geografis dari Kabupaten Pesisir Selatan yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita lihat nih sawah pagi ini, matahari sudah mulai nampak nih guys, walaupun hujan semalaman. Mudah-mudahan hari ini cerah, tidak hujan, dan ada sinar mataharinya. Karena jalan ini masih basah kelihatan dari hujan. Sebentar lagi, lebih kurang 500 meter lagi kita akan sampai ke pasar baru, yaitu hari pasarnya di Kecamatan Bayang nih guys. Pasarnya sekali seminggu setiap hari Senin. Nah, aktivitas sekarang kelihatan sudah mulai lalu lalang ramai nih guys. Oke guys. Walaupun Kabupaten Pesisir Selatan ini begitu panjang dan luas nih guys, dan merupakan kabupaten kedua terluas di Sumatera Barat, tetapi Kecamatan Bayang ini termasuk kecil nih guys kalau dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Karena Kabupaten Pesisir Selatan ini terdiri dari 15 kecamatan, dan Kecamatan Bayang ini termasuk kecamatan yang paling kecil dan penduduknya sangat ramai. Berada sebelah utara dan dekat di Kota Padang ini. Hanya dibatasi dengan satu kecamatan yaitu Tarusan. Jadi kalau kita langsung terus menuju ke ujung jalan ini, maka akan bertemu dengan persimpangan jalan yang kita sebutkan tadi guys, yaitu persimpangan jalan menuju ke arah utara Kota Padang dan ke arah selatan Painan. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke pasar baru ini guys, dengan ditandai dengan pintu gerbang berbentuk rumah gonjong ini. Inilah ciri khas dari pasar baru Kecamatan Bayang. Nah, di pasar ini sudah mulai agak ramai kelihatannya karena hari ini hari pasar, walaupun kiri kanan kita warung-warung atau kedai penduduk masih banyak yang belum buka. Sebentar lagi ini akan buka karena memang ciri-ciri di sini guys, buka kedainya agak siang, beda dengan kota-kota lain atau di kota besar, karena ini merupakan kabupaten dan ini kecamatan kecil yang berada di
Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita memasuki pasarnya nih guys. Ini ada sesuatu keperluan yang kita beli di sini, sekaligus mampir ke ATM untuk ngambil duit. Nah, ini kelihatan langit cerah nih guys, walaupun sedikit berawan dan sebentar lagi matahari akan terbit ini, dan badan jalan masih kelihatan basah. Oke guys, ini belum begitu banyak orang nih guys, tapi sebentar lagi ini ramai ini, antara jam 8 sampai jam 12. Nah, kita parkir di depan sini guys, di depan Bank BRI Kecamatan Bayang. Setelah selesai membeli sesuatu guys dan mengambil uang di ATM, kita berangkat lagi guys, tapi kita menuju ke arah penjualan bibit cabai. Nah, kita balik dari pasar ini, balik lagi, dan nanti akan belok ke kiri, yaitu menuju ke arah barat. Kita telusuri dulu jalan ini. Nanti setelah sampai lagi ke jalan provinsi antara pesisir selatan dengan Kabupaten Solo itu, nah, kita belok ke arah kiri provinsi, ke arah kiri di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Nah, ini guys, ini belok kita ke kiri. Nah, jalan terus dulu ke ujung sana. Nah, di ujung sana tuh seperti yang saya katakan tadi, ada persimpangan jalan, yaitu kalau ke arah utara menuju Kota Padang dan ke arah selatan menuju Kota Painan. Nih, sebentar lagi akan kelihatan. Nah, ini dia guys, persimpangan jalannya, yaitu simpang 3, satu ke Kota Padang, simpang ke selatan menuju ke Painan, dan ke arah timur belakang kita ini menuju ke Kabupaten Solo. Nah, kita menuju ke arah Kota Padang, lebih kurang 50 meter dari sini guys. Disinilah tempat penjualan bibit cabai itu. Oke guys, kita belok. Ya, kita menuju ke arah utara, dan sebentar lagi, lebih kurang 10 meter lagi, kita belok ke kanan. Nah, kita nyebrang ke kanan. Nah, disinilah letaknya penjualan bibit cabai ini guys. Nah, di ujung sana kita terus itu menuju Kota Padang ini guys. Lebih kurang dari sini 60 km, atau jarak tempuhnya lebih kurang 1,5 jam bisa sampai. Lurus saja ke arah utara sana. Nah, inilah tempat penjualan cabai, bibit cabai. Ini walaupun malam tadi hujan ekstrim, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, menyebabkan bibit cabai ini agak sedikit rusak nih kelihatannya nih guys. Ya, apakah bagus kita tanam? Ya, tinggal nggak apa-apa guys. Kemana lagi kita mau beli bibit cabai? Hanya satu-satunya di Kecamatan Bayang ini tempat penjualan bibit. Dan bibit ini seperti di video sebelumnya, ini berasal dari Kabupaten Tanah Datar yang dijual oleh agennya di sini. Nah, ini dia guys, penampakan bibit cabai. Nah, karena hujan yang berkepanjangan sedikit rusak ini guys. Ada yang layu, kurang bagus, tapi nggak apa-apa nih guys, nanti akan dipilih yang baik untuk kita beli. Dan kita butuh cuma 20 tanaman saja untuk penyisipan cabai guys. Ini banyak guys, ribuan banyaknya bibit cabai. Ada bibit cabai, ada bibit terung, ada nilam, ada pepaya, ada sayur-sayuran terung, dan segala macam nih guys. Nah, ini penjualnya tuh guys. Sambil melihat suasana bibit ini, penjualnya akan mengambilkan bibit cabai buat kita.
sebentar lagi akan diambil buat kita nih guys. Nah ini dia penjual bibit cabai akan mengambilkan bibit cabai buat kita. Dan cabai ini nampaknya dikirim ke sini masih kecil-kecil nih guys. Ada yang berumur 10, ada yang 20, ada yang 30 hari. Nah seperti ini. Ini udah agak sedikit lama, mungkin lebih kurang sudah 25 harian. Ini bibit cabai keriting nih guys. Ini kita juga tanam di pekarangan rumah kita, dan di sini tempat kita belinya. Dan inilah bibit cabai rawit, baik cabai rawit hijau maupun cabai rawit setan. Nah ini bibit cabai keriting nih guys. Nih masih kecil-kecil. Banyak layu. Ini orangnya nih guys. Nyaman ya. Kita hanya perlu membeli 20 tanaman saja. Ini guys sudah diambilkan. Dipilihnya mana yang bagus. Karena pagi ini kita, kalau siang nanti kita beli, takutnya kita tanam nanti akan layu dan mati. Maka pagi ini kita Cuaca ekstrim pun kena beli japannya dari. dan langsung nanti sampai di rumah kita tanam. Ini dimasukkan ke dalam plastik. Utup. Ini guys, ini orang yang mengambil nih guys, dipilihnya satu-satu. Ini lebih kurang sudah berumur 30 hari ini. Mudah-mudahan setelah ini cabai kita subur nanti guys, langsung kita tanam. Ini dalam satu polybag kecil ini ada yang 2 isinya guys. Jadi kita berada di jalan lintas Sumatera bagian barat nih guys, yaitu dari Padang menuju ke Bengkulu. Dan dari sini, dari Bengkulu juga bisa menuju ke Lampung, dan dari Lampung sampai ke Jakarta nih guys. Inilah jalan lintas Sumatera bagian barat, dan lebih kurang 200 meter dari sini. Nah inilah pinggir pantai. Jadi daerah sini agak berpasir nih guys. Dipilih mana yang bagus. Nanti takutnya kalau jelek, kalau kurang baik kualitasnya, maka tumbuh tidak baik nanti. Ya. Kadang-kadang nggak tercover dengan orang penjualnya nih guys untuk merawat karena terlalu banyak. Dan kadang-kadang permintaan pesanan agak terlambat juga menjemputnya, karena di mana-mana pelanggannya banyak nih guys. Ada sampai ke Kerinci katanya, ada dari Tapan, ada dari Kambang, Batang Kapeh, dan permintaan lokal di sini seperti Kecamatan Bayang ini juga banyak. Dan jarak kita dari sini ada 6 km. Kalau di sini kita tanam,
di daerah sini berpasir, mungkin pertumbuhannya tidak bagus. Nah, tetapi daerah kita agak lebih tinggi dari sini dan sudah mulai ada perbukitan, yaitu ke Desa Talau atau ke Nagarian Talau. Nah, di sanalah tempat tinggal kita, dan kita menanam cabai di polybag saja karena tekstur tanahnya juga tidak bagus juga, berbatu-batu. Tetapi karena daerahnya dataran rendah atau landai, di khususnya Kecamatan Bayang ini, kalau sedikit-sedikit hujan banjir. Nah, kita pernah coba langsung di tanah, kemudian ditimpa hujan dan direndam oleh air. Akhirnya mati, guys. Makanya kita coba dengan menanam di polybag. Nah, beginilah penampakannya, guys. Pagi buta matahari menyapa, embun basah di sawah hijau raya. Naik motor klakson berbunyi riang, jalan desa ramai, tukang sayur lalu, anak sekolah riang berlarian, beli bibit cabai, hari ini tanam lagi. Cabai rawit, cabai keriting merah, bibit segar dari pasar desa. Lalu ramai pedagang teriak, bibit cabai bagus, murah meriah. Berangkat pagi, hati senang, polybag menanti panen nanti menggantung. Sepeda deru, motor zigzag lewat, ibu jualan telur, bapak angkut kayu. Pasar sudah dekat, aroma cabai pedas, pilih bibit kuat, hijau montok segar. Trichoderma siap pupuk MKP tambah, cabai tumbuh subur, rezeki. Di bayang pesisir selatan, jalan baru terbentang, longsongan curam kini mulus landai, melewati bukit kapau, hijau nan menawan, angin sepoi bertiup, bawa harum tanah randang. Oh, jalan longsong menghubung mimpi kita, dari pantai ke gunung, alahan panjang menanti. Solo nan indah kini lebih dekat jua, berkat jalan baru Minangkabau bangkit lagi. Longsong jalan baru kita. Dulunan bergelombang, hati pilunan capek, kini aspal halus, mobil meluncur cepat. Sawah terasa sering, sungai mengalir jernih, bukit kapau menyapa,
sambut traveler nan bahagia. Oh jalan longsong penghubung mimpi kita, dari pantai ke gunung, halahan panjang menanti. Solo nan indah kini lebih dekat jua, berkat jalan baru Minangkabau bangkit lagi. Pagi-pagi ke pasar pagi, dompet tipis tapi semangat tinggi. Cari bibit daun bawang segar, seledri hijau biar tanaman subur. Jangan boros, pilih yang kecil aja dari penjual langganan harga miring. Budget hemat repeben ribu cukup, buat poli baru rumah jadi kebun hijau. Beli bibit hemat, daun bawang seledri, tanam di polibat, siram air harian, pupuk kompos sendiri, pestisida alami, panen melimpah. Terima kasih sudah menyimak. Akhirman Ahdan.